Pernah kebayang nggak sih, ada seorang manusia biasa yang kalau dia jalan di suatu tempat, setan itu benar-benar milih buat nyebrang atau cari jalan lain cuma buat menghindar. Ini bukan mitos atau legenda fiksi loh ya, ini kejadian nyata. Di bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah misteri sejarah yang sangat memikat tentang salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah Islam. Yuk, siapkan fokus kalian karena materi kita hari ini luar biasa banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sosok yang ditakuti setan. Gini, kita kan sering banget ya dengar cerita soal pahlawan penakluk kerajaan atau pemimpin besar yang merubah sejarah. Tapi, sejarah mencatat sosok Umar bin Khattab ini punya pencapaian yang jauh melampaui kekuatan duniawi apapun. Dia ditakuti oleh wujud keburukan itu sendiri. Nah, kita harus nanya ke diri sendiri nih, siapa sih sebenarnya orang ini? Apa dia punya semacam kekuatan magis, atau emang fisiknya aja yang mancarkan teror sampai sebegitunya? Jawabannya ternyata jauh lebih mendalam dan rasional dari yang mungkin kita bayangin. Dan ini bukan sekedar kiasan puitis loh. Misteri ini didasarkan pada sumber sejarah dan hadis yang sangat sahih, yang secara literal ngegambarin entitas kejahatan berlari menjauh dari seorang manusia. Tapi buat benar-benar paham kenapa fenomena luar biasa ini bisa terjadi, kita nggak bisa cuma melihat hasil akhirnya aja. Kita harus membedah masa lalunya. Lanjut ke bagian kedua, penentang keras dakwah Islam. Biar kita bisa paham seberapa kuat spiritualnya, kita harus tarik waktu mundur sedikit ke kota Mekah, jauh sebelum dia menjadi sang pelindung. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 Masehi di keluarga Quraisy yang sangat dihormati. Di masa di mana banyak orang belum bisa membaca atau menulis, Umar ini sangat terpelajar. Secara fisik dia adalah seorang diplomat yang badannya tinggi besar, sangat mengintimidasi dan punya kebanggaan leluhur yang menyala-nyala. Nah, dengan segala kebanggaan dan latar belakang itu, Umar awalnya benar-benar ngelihat pesan monoteistik dari Nabi Muhammad ini sebagai ancaman yang sangat fatal. Dia mikir ini bisa merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Mekah. Kebenciannya terhadap Islam terus menumpuk sampai akhirnya mencapai titik didih. Saking bencinya, suatu hari dia ngambil pedangnya dan keluar rumah dengan satu niat yang jelas banget, menghabisi nyawa sang nabi dan menghentikan pergerakan itu selamanya. Masuk ke bagian ketiga. Titik balik sang Al-Faruq. Kalian bayangin aja, di tengah perjalanannya dengan pedang terhunus itu, dia malah dicegat oleh berita yang bikin kaget, adik perempuannya sendiri ternyata memeluk Islam. Murka dong pastinya, kemarahannya langsung berubah haluan menuju rumah sang adik. Tapi, pas dia sampai sana dan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hatinya yang dulunya sekeras batu seketika luluh gitu aja. Dalam satu momen dramatis yang menggubah sejarah, dia bertransisi dari musuh terbesar Islam menjadi perisainya yang paling gak tertembus. Bagian keempat, beribadah tanpa rasa takut. Konversinya Umar ini benar-benar ngirim gelombang kejut yang instan ke seluruh penjuru Mekah. Realitas umat Islam awal yang tadinya harus sembunyi-sembunyi dalam ketakutan, tiba-tiba berubah radikal karena sekarang mereka punya pelindung yang berani mati. Umar bahkan memprakarsai sebuah pawai bersejarah. Dia membariskan umat Islam jadi dua barisan rapi, satu dipimpin Hamzah dan barisan lainnya dipimpin Umar sendiri, dengan Nabi Muhammad berjalan tenang di tengahnya. Mereka jalan terang-terangan menuju Ka'bah, dan ini benar-benar bikin kaum Quraisy terdiam 1000 bahasa. Sikapnya yang super berani dan tanpa kompromi inilah yang bikin dia dapat gelar abadi Al-Faruq. Gelar ini berarti sang pembeda yang tegas antara mana yang benar dan mana yang salah, dan sekaligus mengukuhkan perannya untuk selamanya sebagai pilar kekuatan buat orang-orang yang beriman. Kita masuk ke bagian kelima, pemimpin yang takut Allah. Coba kita fast forward dikit ke masa saat dia menjabat sebagai khalifah kedua. Di sini nih, kelihatan banget kontras antara kekuasaan politiknya yang masif dengan kerendahan hatinya secara personal. Bayangin, dia itu penguasa kekaisaran yang wilayahnya membentang luas, tapi pakaian sehari-harinya penuh dengan tambalan. Dan bukannya tidur nyenyak di istana, dia malah rutin patroli rahasia keliling jalan-jalan Madinah di tengah malam, cuma buat mastiin sendiri bahwa nggak ada satupun rakyatnya yang menderita. Kepemimpinannya yang langsung turun ke lapangan ini benar-benar terlihat di satu malam. Saat lagi patroli, dia nemuin sebuah keluarga yang anak-anaknya nangis kelaparan. Sang ibu, saking putus asanya, cuma bisa merebus batu di dalam panci air, sekedar buat menipu anak-anaknya biar ngira lagi dimasakin makanan, sampai akhirnya mereka tertidur karena lelah. Pemandangan ini benar-benar menghancurkan hati Umar, dan bikin dia langsung lari bergegas ke kas negara. Disinilah kita bisa melihat kedalaman jiwanya. Pas ajudannya nawarin diri buat memanggul karung gandum yang berat itu,
Umar menolak dengan tegas. Dia ngeluarin sebuah pertanyaan retoris yang sangat memukul. Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat? Dia sadar betul kelaparan keluarga itu adalah murni tanggung jawabnya sebagai pemimpin di hadapan Tuhan. Dan ini bagian yang paling epik. Dia nggak sekedar merintahin bawahannya buat nganterin makanan itu. Enggak, pria paling berkuasa di wilayah itu secara pribadi memanggul bahan makanan di punggungnya, jalan balik ke tenda keluarga Malang tadi, duduk di depan perapian, dan masak makanannya sendiri pakai tangannya. Sampai anak-anak yang kelaparan itu makan hingga kenyang dan kembali tersenyum. Terakhir, di bagian ke-6, kita bahas kekuatan sejati dari sebuah iman. Anekdot sejarah yang indah tadi pada akhirnya jadi kunci yang ngebuka misteri kita di awal. Kenapa setan sampai puter balik? Para ulama menjelaskan, setan itu sama sekali nggak takut sama pedang atau besarnya otot Umar. Kenapa? Karena sejarah udah ngebuktiin banyak banget pria yang secara fisik lebih kuat, berkuasa dan kaya raya, tapi dengan mudahnya jatuh ke godaan. Yang benar-benar ditakutin oleh setan adalah kekuatan sejati Umar, yaitu kompas moralnya yang tidak dapat ditembus. Inilah yang disebut perisai spiritualnya. Umar punya ketakwaan murni yang ngebentuk firasat tajam dalam membedakan yang benar dan salah. Karena hatinya selalu terkoneksi dengan Tuhan dan benar-benar udah dibersihkan dari kesombongan atau urusan duniawi, setan jadi nggak punya celah sedikit pun buat masuk. Setan kan biasanya nyelinap lewat celah kesombongan dan ego ya. Tapi pada diri Umar, perisai keadilannya terlalu rapat. Jadi, daripada buang waktu sia-sia, entitas jahat itu lebih milih menyingkir dari jalannya. Dari bedah materi kita hari ini, warisan Umar bin Khattab ninggalin satu pemikiran akhir yang benar-benar kuat. Kekuatan sejati itu bukanlah soal dominasi fisik atau seberapa besar kekuasaan kita di dunia. Ini soal gimana kita menumbuhkan keyakinan dan integritas moral yang begitu teguh di dalam hati, sampai-sampai semua bentuk kegelapan dan pengaruh negatif secara alami bakal menyingkir dari hadapan kalian. Jadi, gimana nih cara kalian mulai membangun perisai spiritual itu hari ini? Terima kasih udah gabung di pembahasan kali ini, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.